Halo teman-teman Vina Feby Channel. Apa kabar hari ini? Berjumpa lagi dengan Vina, Duta Lobster dari Tabanan, Bali. Teman-teman, adakah yang tahu di antara kalian tentang apa itu aquascape? Apakah bisa dijadikan sebagai habitat untuk lobster air tawar kita? Menurut website chatgpt.com, penjelasannya adalah sebagai berikut. Aquascape adalah seni menciptakan pemandangan bawah air yang indah di dalam akuarium. Berbeda dengan akuarium biasa yang fokus utamanya adalah memelihara ikan, aquascape lebih menekankan pada desain dan estetika tanaman air, batu, kayu, dan elemen dekoratif lainnya. Tujuan dari aquascaping adalah menciptakan pemandangan yang alami dan harmonis, seringkali terinspirasi oleh lanskap alam seperti hutan, gunung, sungai, dan danau. Pembahasan aquascape bisa kita bagi menjadi beberapa bagian penting, yaitu bagian utama adalah elemen utama aquascape, yang terdiri dari salah satunya adalah tanaman air. Tanaman air merupakan elemen penting dalam aquascaping. Ada berbagai jenis tanaman air yang digunakan, mulai dari tanaman yang tumbuh di substrat hingga tanaman yang mengapung di permukaan air. Tanaman ini memberikan warna, tekstur, dan struktur pada aquascape. Kemudian, pasangan dari anggota aquascape adalah hardscape, di mana hardscape adalah elemen non-hidup dalam aquascape yang mencakup batu, kayu apung, dan substrat. Batu dan kayu digunakan untuk menciptakan struktur dan fokus visual dalam akuarium. Substrat, seperti pasir atau kerikil, berfungsi sebagai dasar untuk menanam tanaman dan memberikan tampilan alami. Saatnya masuk ke aktor utamanya yaitu ikan dan invertebrata. Dalam kasus ini kita akan memasukkan aktor utamanya adalah lobster air tawar. Meskipun fokus utama aquascape adalah pada tanaman dan hardscape, ikan dan invertebrata juga memainkan peran penting dalam ekosistem ini. Mereka menambah kehidupan dan dinamika pada akuarium serta membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian, perlu juga ditambahkan peralatan pendukung. Untuk menjaga kondisi ideal dalam aquascape, diperlukan berbagai peralatan seperti sistem pencahayaan, sistem CO2 untuk mendukung fotosintesis tanaman, filter untuk menjaga kebersihan air, dan pemanas untuk menjaga suhu air yang tepat. Teman-teman, bagian berikutnya yang akan kita bahas adalah jenis-jenis aquascape. Ada beberapa gaya aquascaping yang populer, masing-masing dengan karakteristik dan estetika yang berbeda. Ada aquascape yang bergaya nature aquarium. Gaya ini terinspirasi oleh lanskap alam dan seringkali menciptakan pemandangan yang menyerupai hutan, pegunungan, atau sungai. Penggunaan batu dan kayu apung yang artistik dikombinasikan dengan tanaman air yang rimbun untuk menciptakan tampilan yang alami dan harmonis. Dalam perkembangannya muncul gaya aquascape lain yaitu Dutch aquarium. Gaya ini berfokus pada penanaman tanaman air dalam pola yang rapi dan teratur, mirip dengan taman bunga di darat. Berbagai jenis dan warna tanaman digunakan untuk menciptakan kontras dan keindahan visual. Selain itu muncul juga gaya aquascape yang lain yang tidak kalah populernya yaitu gaya Iwagumi, di mana gaya aquascape Jepang yang minimalis ini menggunakan batu sebagai elemen utama. Biasanya hanya satu atau beberapa jenis tanaman air yang digunakan untuk menjaga tampilan yang bersih dan sederhana. Kemudian seiring waktu, muncul juga gaya aquascape yang lain, yaitu biotope. Gaya ini meniru ekosistem tertentu dengan meniru kondisi alami spesifik seperti sungai Amazon atau danau Afrika. Semua elemen dalam biotope, termasuk tanaman, ikan, dan dekorasi, dipilih untuk menciptakan replika ekosistem yang realistis. Teman-teman, pembahasan yang ketiga adalah pembahasan aquascape sebagai habitat hias untuk lobster air tawar. Lobster air tawar, seperti Cheras destructor dan Cheras quadricarinatus, adalah invertebrata yang menarik dan dapat menjadi tambahan menarik dalam aquascape. Namun,
Ada beberapa pertimbangan penting yang perlu diperhatikan ketika memelihara lobster air tawar dalam aquascape. Teman-teman, kita sekarang masuk ke dalam fokus pembahasan yang lebih detail. Ada beberapa kelebihan memelihara lobster air tawar dalam aquascape, di antaranya. Pertama-tama adalah penambahan estetika. Lobster air tawar memiliki warna yang menarik dan perilaku yang unik yang dapat menambah keindahan dan dinamika pada aquascape. Terutama jika menggunakan lobster air tawar yang kategori lobster hias. Kelebihan yang lain jika kita memelihara lobster di aquascape adalah sebagai pengontrol alga. Lobster air tawar dapat membantu mengendalikan pertumbuhan alga dengan memakan alga yang tumbuh di tanaman air atau aquascape dan dekorasi. Teman-teman, selain ada kelebihan, ada juga tantangannya dan sekaligus dan pertimbangan penting dalam pengelolaannya, di antaranya adalah lobster air tawar mempunyai perilaku agresif. Lobster air tawar bisa menjadi agresif, terutama terhadap ikan kecil atau invertebrata lainnya. Penting untuk memilih spesies ikan yang kompatibel dan memastikan ada cukup ruang dan tempat persembunyian. Dengan demikian kompleksnya, kita akan dituntut memberikan kebutuhan ruang dan habitat. Lobster air tawar memerlukan tempat persembunyian seperti gua atau celah di antara batu. Ini penting untuk memberikan rasa aman dan mengurangi stres. Teman-teman, adakah pengaruhnya pada tanaman jika kita pelihara lobster air tawar di dalam habitat aquascape? Beberapa spesies lobster air tawar cenderung merusak atau mencabut tanaman saat menggali atau mencari makanan. Untuk itu teman-teman bisa memilih tanaman yang lebih kuat dan berakar dalam, atau gunakan tanaman epifit seperti Anubias atau Java Fern yang dapat ditempelkan pada batu atau kayu. Teman-teman juga harus memperhatikan kualitas air. Lobster air tawar memerlukan kualitas air yang baik dengan parameter yang stabil. Filter yang baik dan penggantian air secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan lobster dan tanaman. Teman-teman, kita akan masuk lebih detail lagi untuk memulai pembuatan aquascape tersebut. Contohnya, kita akan mendesain aquascape untuk lobster air tawar. Pada tahap desain teman-teman sudah harus bisa memilih hardscape yang menyediakan banyak tempat persembunyian dan ruang terbuka untuk lobster bergerak. Batu dengan celah dan kayu apung yang rumit bisa menjadi pilihan yang baik. Kemudian pemilihan pada tanaman yang akan digunakan. Gunakan tanaman yang kuat dan tahan banting seperti Anubias, Java Fern, dan Cryptocoone. Tanaman ini bisa ditempelkan pada batu atau kayu untuk menghindari kerusakan akibat aktivitas lobster. Untuk pemilihan hewan salah satunya ikan sebagai pendamping si lobster. Pilih ikan yang cukup besar dan cepat untuk menghindari agresi dari lobster. Contoh ikan yang kompatibel termasuk ikan tetra besar, barbs, atau ikan kucing. Kemudian, teman-teman juga akan dihadapkan pada pemilihan peralatan untuk aquascape. Di antaranya adalah sistem filter yang baik untuk menjaga kebersihan air dan menghilangkan limbah yang dihasilkan oleh lobster. Pencahayaan yang memadai untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan sistem CO2 jika diperlukan. Bagian yang terakhir untuk tema materi ini adalah tips dan trik untuk sukses memelihara lobster dalam aquascape. Teman-teman harus melakukan pemantauan yang rutin. Pantau kondisi akuarium secara rutin, termasuk kualitas air dan kesehatan lobster serta tanaman. Perubahan parameter air harus dilakukan secara bertahap untuk menghindari stres pada penghuni akuarium. Teman-teman juga harus memberi makan dengan tepat. Berikan makanan yang sesuai dan seimbang untuk lobster, seperti pelet khusus lobster, sayuran segar, dan makanan alami seperti cacing atau krill. Hindari overfeeding atau kebanyakan makanan di dalam aquascape untuk menjaga kualitas air. Setidaknya, teman-teman diharapkan bisa mendesain akuarium yang fleksibel. Rancang akuarium dengan fleksibilitas untuk melakukan perubahan jika diperlukan, misalnya menambah lebih banyak tempat persembunyian atau memindahkan tanaman yang rusak.
Kemudian teman-teman juga harus melakukan pengelolaan populasi di dalam aquascape. Jika memelihara lebih dari satu lobster, pastikan akuarium cukup besar untuk mengurangi agresi antar lobster. Berikan cukup ruang dan tempat persembunyian untuk setiap lobster. Dari pembahasan pada tema ini tersebut, kita dapat menyimpulkan sebagai berikut. Aquascape adalah seni menciptakan pemandangan bawah air yang indah dan alami di dalam akuarium, dengan fokus pada tanaman air, batu, kayu, dan elemen dekoratif lainnya. Dengan perencanaan yang tepat dan pemilihan elemen yang sesuai, aquascape bisa menjadi habitat hias yang menakjubkan untuk lobster air tawar. Namun, memelihara lobster dalam aquascape memerlukan perhatian khusus terhadap perilaku agresif, kebutuhan habitat, dan kualitas air. Dengan memahami tantangan dan menerapkan strategi yang tepat, aquascape dapat menyediakan lingkungan yang menarik dan seimbang untuk lobster air tawar, menciptakan pemandangan yang indah dan ekosistem yang sehat. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Salam lobster dan sukses selalu. Bye-bye.